Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, memasuki bulan Juni, masyarakat terutama wali murid sudah mulai resah dengan pendaftaran murid baru. SD masuk ke SMP maupun SMP masuk ke SMA. Setelah 7 tahun menggunakan sistem zonasi, di tahun 2025 ini sistem kembali berubah menjadi sistem domisili. Namun sebenarnya apa yang menjadi pembeda antara sistem zonasi dengan sistem domisili? Apakah dengan sistem domisili ini bisa menjawab keresahan masyarakat yang sulit mendapatkan sekolah negeri? Saat ini saya sudah bersama dengan Bu Ajeng, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu sebagai wali murid ya. Siap. Benar-benar wali murid. Resah sekali kalau sudah masuk bulan April, Mei, Juni. Udah mulai pusing. Anaknya sih santai, Bu, sebenarnya. Iya. Orang tuanya ini loh yang nggak bisa santai. Deg-degan banget kan. Setelah 7 tahun kemarin menggunakan sistem zonasi, tahun ini dirubah menjadi sistem domisili. Yang saya baca sebenarnya tidak terjadi banyak perbedaan antara sistem zonasi dengan domisili. Hanya yang tadinya zonasi, saat ini domisili, kemudian ada pengurangan dan penambahan prosentase. Begitu. Nah, kalau dari Ibu Ajeng sendiri, boleh dijelaskan sedikit tentang sistem domisili ini sebenarnya seperti apa dan apa yang menjadi pembeda sebenarnya? Betul Mbak Kome, jadi memang ada sedikit istilahnya perubahan ya, tidak ada perubahan nama saja tapi perubahan kuota. Jadi kalau yang dahulu memang namanya zonasi dan sekarang namanya domisili, dan keduanya tetap menggunakan KK ataupun kartu keluarga. Dan Kota Surabaya ini sudah bukan antisipasi tapi lebih kepada evaluasi sejak tahun 2017 dan tahun 2020 sebelumnya, sehingga kita memastikan surat KK ini sudah diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, sebelum masalah PPDB ataupun masalah SPMB. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba langsung lah untuk perpindahan, serta-merta untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Kemudian juga kuota ya, kalau yang setiap tahun kita memastikan ada mengikuti peraturan dari pusat atau peraturan Kemendikbud atau Permendasmen ya yang sekarang terbaru. Dan kuotanya untuk domisili ataupun kuota zonasi ini kalau yang dulu 50% sekarang bisa turun menjadi 40%. Jadi memang akan disambut baik ya untuk para wali murid khususnya yang masuk SMP, supaya kalau memang masih terganjal ke SMP yang masih belum merata di setiap kecamatan kelurahan, ini bisa benar-benar diupayakan ke masuk wilayah jalur prestasi. Kalau prestasi tahun yang lalu hanya 25%, untuk tahun yang sekarang 35%, sehingga memudahkan anak-anak kita yang memang rapotnya bagus, kemudian juga ada untuk piagam ataupun prestasi lainnya, dan juga para jalur penghafal Quran juga bisa lebih banyak mengakses. Jadi kita bisa berkeadilan untuk anak-anak yang memang banyak prestasi seperti itu. Baik. Nah, kalau saya tidak salah tangkap ya, domisili ini kan berarti pengertiannya adalah tempat tinggal. Betul. Berarti kalau misalkan nih Bu, misalkan kakaknya itu ikut kecamatan Rungkut, tapi ternyata tempat tinggalnya ada di kecamatan Wiyung, berarti anak ini bisa mendaftar di mana? Iya. Jadi walaupun kakak, ada juga namanya surat keterangan domisili SKDK gitu. Nah, itu memang sebenarnya ada juga, tapi di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya fokus kepada kakak, karena kita kakak ini tidak hanya masalah pendidikan saja untuk updating data tempat tinggal, tapi juga permasalahan lainnya, contohnya masalah kesehatan, BPJS dan sebagainya, sehingga kita perlu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk segera mengupdate data kakaknya. Kok memang yang tadi disampaikan oleh Mbak Kome berbeda antara tempat tinggal dan juga kakak, diharapkan orang tersebut segera menguruskan untuk kakaknya. Nah, ini nanti tidak hanya akses pendidikan saja yang lebih mudah, yang pastinya contohnya kesehatan, nah, itu juga bisa lebih mudah, ataupun akses lain, bantuan lainnya atau pensi lainnya, nah, itu bisa lebih mudah dirasakan oleh masyarakat. Dan SKDK ini memang yang sekarang juga bisa
tetap dirasakan, yang pastinya tapi tetap harus diterbitkan minimal 1 tahun sebelum proses pendaftaran anak-anak seperti itu. Oke, jadi kalau meskipun sekarang ini judulnya adalah sistem domisili bukan zonasi, tapi tetap pengukurannya sesuai dengan KK begitu ya, Betul. bukan sesuai dengan tempat tinggal. Kalau Iya. misalkan antara tempat tinggal dan juga KK ini ternyata alamatnya berbeda, itu bisa menggunakan SKDK, tapi pengurusannya harus 1 tahun sebelum pendaftaran. Betul, Mbak. Wah, Betul. telat dong Bu. Tidak boleh mendadak. Iya, gitu. telat dong ini padahal masyarakat mungkin juga baru tahu bahwa ada SPMB ya dengan sistem domisili ini baru-baru ini gitu. Berharapnya semua mungkin kalau domisili ini bisa sesuai dengan tempat tinggal, tapi ternyata untuk mengurus SKDK ini sebenarnya bisa untuk mendaftarkan sekolah tidak sesuai dengan alamat KK, bisa mengurus SKDK, tapi harus diurus 1 tahun sebelum pendaftaran. Nah ini kalau misalkan tahun ini anaknya masih kelas 5 SD ya, harus sudah mulai mengurus begitu untuk SKDK-nya. Rencana ke depannya mau sekolah SMP di mana itu harus mulai dipersiapkan. Betul, Mbak Poma. Baik. Ini adalah salah satu yang menjadi pembeda antara sistem zonasi dan juga sistem domisili ya. Selain dari persentasenya tadi, Bu ya. Baik, apakah sebenarnya perubahan antara sistem zonasi ke sistem domisili ini cukup menjawab keresahan masyarakat sih, Bu? Yang jelas untuk aturan domisili ini kan secara nasional. Dan di Kota Surabaya ini untuk aturan dan syarat KK itu adalah syarat kewajiban. Jadi emang SKDK itu ada, walaupun kita validasi tetap ada, tapi kita tetap harus mengarahkan para keluarga itu bisa benar-benar mengurus KK-nya ke kemudian hari seperti itu. Jadi supaya takutnya masyarakat bingung gitu kan, ini KK saja atau SKDK saja gitu itu. Tapi kembali lagi, kalau di Kota Surabaya diarahkannya adalah ke KK, bukan ke surat domisili. Mungkin di jenjang SMA ataupun mungkin di wilayah kota ataupun kabupaten lainnya mungkin bisa, tapi kalau di Kota Surabaya khusus menggunakan KK, tapi tidak menutup kemungkinan SKDK tetap bisa berlaku asalkan minimal 1 tahun penerbitannya. Tapi yang jelas kesemuanya kita memastikan dari pihak Dinas Pendidikan itu juga bersiap, karena kemarin simpang siurnya adalah RT dan RW ini yang jadinya tiba-tiba disodori untuk surat keterangan domisili pindah gitu ya. Itu menjadikan permasalahan di sana. Dan kita sudah membuat peraturan, tidak ada dari peraturan pusat tapi juga dari surat keputusan wali kota. Sehingga sudah ada teknisnya, apa sih syaratnya KK itu seperti apa, kemudian domisili itu minimal seperti apa, dan nanti yang poin-poinnya seperti apa. Nah, untuk masalah yang seperti ini, apakah sebelumnya sudah pernah disosialisasikan terhadap masyarakat? Mengingat perubahan antara PPDB ke SPMB ini juga baru didengar oleh masyarakat itu di tahun 2025 ini kan, Bu ya. Apakah sudah ada sebelumnya sudah ada sosialisasi sehingga masyarakat itu sudah ada minimal sudah ada persiapan. Oh ternyata tahun depan itu sistemnya berubah lagi. Oh harus seperti ini. Oh berarti saya harus begini-begini. Ini sudah ada sosialisasinya belum sih, Bu? Ini sebenarnya sudah ada sosialisasi ya. Dalam artian kita pasti ada perubahan. Perubahan sedikit lah, entah itu kuota, perubahan teknis. Tapi yang jelas secara dasar itu masih sama. Baik itu penilaiannya secara jarak. Nah ini jaraknya seperti apa, domisili ataupun KK. Ini pastinya sudah akan terhitung. Kemudian bagaimana cara perhitungannya secara aplikasi itu meterannya itu lewat secara radius ataupun lewat jalur meteran yang yang jalan luar itu sebenarnya sudah ada. Jadi perubahannya tuh hanya mengikuti adaptif saja sih. Tergantung dari para wali murid tuh benar-benar menginfokan sekolah mana sih yang tuju, contoh SD ya, SD negeri mana sih yang ini tuju, kemudian SMP, SMA mana yang dituju, dan pilihannya di mana saja, dan cara aksesnya terbatas hanya di mana saja, seperti itu. Oke, baik. Masih banyak pertanyaan seputar SPMB ya, perpindahan antara sistem zonasi ke sistem domisili di tahun 2025. Nanti saya akan ngobrol lagi bersama Bu Ajeng setelah yang satu ini. Informasi terpilih dari berbagai peristiwa. Pagar laut selain berada di kawasan Laut Tangerang, Banten, ternyata juga ada di kawasan Laut Kabupaten Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Fakta akurat dari sumber terpercaya. Api yang membakar Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat telah dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Atap kerangka yang terbuat dari baja itu semua runtuh. Kabar utama pagi
hanya di TV One. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Bu Ajeng, dan kita masih membahas tentang SPMB, perpindahan antara sistem zonasi menuju ke sistem domisili di tahun 2025. Nah, di 7 tahun kemarin menggunakan sistem zonasi, goals-nya adalah untuk pemerataan pendidikan. Iya. Kemudian di tahun ini menjadi sistem domisili. Kalau kita bicara dan mengevaluasi 7 tahun kemarin, apakah sistem zonasi ini sebenarnya sudah mencapai goals-nya? Iya, yang pastinya kita sudah sedikit beralih. Kalau yang dulu mungkin ada 1, 2, ataupun 5 sekolah favorit, nah sekarang mungkin kurang lebih hampir sama terasa kualitasnya untuk sekolah SD dan SMP favorit di kota Surabaya. Yang jelas kita berjalan pemenuhan kebutuhan, karena memang kebutuhan ini tidak hanya secara belajar secara berkualitas, tapi juga akses. Jadi kalau umpamanya dari dulu terkendala di kota Surabaya ini hanya ada 63 SMP negeri, nah ini kita dengan APBD kota Surabaya yang cukup besar, dan kita juga berkomunikasi dengan sekolah swasta, kita berencana untuk menambah sekolah ya. Kalau tahun ini insya Allah ada 3 sekolah SMP baru negeri yang akan dibangun, nanti kurang lebih nanti pada tahun 2030 nanti ada total ada 10 SMP negeri ya. Ini memang supaya menjaga warga kota Surabaya benar-benar akses, tidak ada yang putus sekolah gitu itu, karena memang di sekolah negeri kan 100% gratis. Kalau yang swasta biasanya ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, kembali lagi kita menggugah lah supaya nanti warga kota Surabaya yang biasanya lulusannya berjumlah 38.000 nih bisa terfasilitasi penuh baik di negeri dan swasta. Baik, dengan jumlah sekolah SD negeri yang saat ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekolah SMP negeri itu tidak imbang ya, mungkin bisa dibilang sangat tidak imbang, karena lulusan SD ini banyak sekali, dan ternyata SMP negeri di Surabaya itu sangat terbatas. Bahkan ada yang tidak ada SMP negerinya, maupun SMA juga seperti itu. Ini kan seperti segitiga begitu ya, Bu ya. Seperti piramida gitu kan, dari SD-nya banyak, kemudian SMP berkurang, SMA berkurang. Setelah 7 tahun, kenapa sekarang baru menambah sekolah negeri, Bu? Dan itu juga baru bisa dipakai tahun 2026. 2026. Betul. 8 tahun berarti setelah uji coba ini. Bukan uji coba ya, nanti kalau enak dan anak-anak bukan jadi bahan uji coba. Itu yang jelas kita mengupayakan supaya negeri dan swasta ini selaras, karena memang tidak kesemuanya para anak-anak ini harus diarahkan mengikuti kurikulum ataupun sekolah negeri saja. Kita ada yang namanya sekolah swasta yang juga banyak mengembangkan baik itu secara agama, kemudian juga olahraga, ataupun bahkan bahasa. Sehingga itu kesemuanya ini harus tetap bisa mendapatkan ruang di pemerintah kota Surabaya, harapan seperti itu. Dan dengan proses komunikasi ya yang intens, yang kita juga minta Dinas Pendidikan itu supaya mengajak peran serta swasta ya, tidak hanya eksis saja di dunia pendidikan, tapi juga membantu para keluarga miskin dan gamis gitu. Karena kita memang banyak bantuan kota Surabaya, baik itu Bosda dan Popda dan sebagainya, supaya bisa memastikan anak-anak tidak ada putus sekolah. Dan kenapa baru sekarang ditambah sekolah baru, yang jelas ini merupakan harus berdasarkan keterlibatan sekolah swasta, sehingga di mana-mana saja sih yang memang tempat yang bisa ditambah sekolah baru, sekolah SMP baru. Jangan sampai di situ ternyata banyak perdebatan atau bahkan mematikan sekolah swasta yang ada di wilayah sana. Jadi masih kenapa baru sekarang dibangun sekolah negeri atau menambahkan sekolah negeri? Kemarin-kemarin masih ada sebuah penelitian begitu ya, Bu ya, di mana tempat yang membutuhkan tambahan sekolah negeri, mana yang ternyata ini memang sekolah negerinya nggak ada sih, tapi sekolah swastanya banyak. Betul. Baik, boleh dikasih bocoran nggak sih, Bu, 3 sekolah yang baru ini nanti akan ada di mana? Surabaya bagian mana? Iya, ini sekolah yang dibangun ya pastinya kita kemarin dari Komisi D sudah mengingatkan kalau bisa diprioritaskan ke kecamatan yang SMP-nya hanya 1 saja, seperti itu. Contohnya mungkin di Gubeng, kemudian juga wilayah mana ya, Rungkut ya mungkin, dan sebagainya, Gunung Rungkut. Kemudian juga yang kedua memastikan asas yang dipunya oleh warga kota Surabaya, mungkin contohnya asas itu mangkrak, tidak digunakan, sehingga daripada mangkrak mendingan dibangun
sekolah baru. Nah, yang ketiga memastikan sekolah dinas pendidikan ini berkomunikasi dengan sekolah swasta supaya memastikan tidak ada gesekan dengan sekolah swasta. Dari 3 poin itu tersebut, akhirnya tahun 2026 ini kita bisa merencanakan pembangunan sekolah di Surabaya Utara, Surabaya Barat itu ada 1, kemudian di wilayah Gunung Anyar. Dan ketiganya itu memang tidak serta menjawab kebutuhan masyarakat. Contohnya, kalau kita berdasarkan zonasi ataupun domisili, memang kan ada perhitungan 2 ya cara. Ada cara berdasarkan pure meteran, ada juga berdasarkan berdasarkan kelurahan. Nah, contohnya di Rungkut ini hanya cuma 1 SMP negeri, tapi nyata yang dibangun ini ada di Gunung Anyar terus seperti itu. Contohnya ataupun terbaliknya, saya lupa ingat lah titik poinnya di mana. Tapi yang jelas kita juga memastikan mengingatkan kembali pada sekolah-sekolah bahwa memang tidak kesemuanya dibagi secara administratif. Kadang-kadang juga salah satu kecamatan jumlah lulusannya lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Itu juga, sehingga itu banyak poin-poinnya. Ya, Bu, ya. Oke, jadi ternyata pembangunan sekolah negeri SMP terutama di Kota Surabaya ini sebelumnya sudah dilakukan sebuah penelitian begitu ya, menilai mana kecamatan atau daerah mana yang membutuhkan untuk dibangun sekolah baru. Jadi meskipun 1 kecamatan ini ternyata sekolahnya SMP cuma 1, tapi ternyata 1 SMP negeri ini sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat karena tidak hanya SMP negeri aja, di situ juga ada SMP swasta, begitu ya, Bu ya. Nah, terus permasalahan SPMB, balik lagi kita ke SPMB, dari PPDB kemudian ke SPMB. Apa yang menjadi pemikiran utama yang akhirnya kuota ini dirubah prosentasenya? Apakah selama ini masyarakat meresahkan anak saya berprestasi tapi nggak bisa masuk sekolah bagus nih, atau bagaimana sih, Bu? Tapi kan ini juga menjadi sebuah masalah juga untuk masyarakat yang rumah saya dekat dengan sekolahan, tapi nggak bisa masuk karena kuotanya sudah habis. Nah, ini gimana nih, Bu? Iya, jadi memang dari setiap tahun untuk proses SPMB ini harus mengikuti acuan dari pusat. Dalam artian acuan ini ada batas minimal untuk kuotanya. Untuk tahun ini, karena banyak juga masukan secara nasional bahwa yang zonasi dikurangi saja akhirnya dikabulkan, sehingga secara nasional tuh untuk jalur domisili itu menjadi 40%. Kalau yang tahun lalu jalur zonasi menjadi awalnya tuh 50%, seperti itu, sehingga berkurang 10%. 10%-nya kemana? 10%-nya ke jalur prestasi. Nah, prestasi ini dari pusat sudah minimal kurang lebih 30%. Nah, di Kota Surabaya ditambah lagi menjadi 35%. Karena memang kita banyak akses ya. Kita bahkan ada jalur sendiri, jalur penghafal Quran. Jadi kita memastikan tidak hanya anak-anak harus ditargetkan untuk menjadi pintar akademis saja, tapi juga pintar untuk secara agama juga, kemudian juga kalau bisa yang untuk piagam dan olahraga ataupun senilainya juga bisa ada aksesnya. Oke, baik. Jadi memang perubahan antara dari sistem zonasi menuju ke sistem domisili, kemudian perubahan kuota, ini semuanya menjawab pertanyaan masyarakat begitu ya, Bu, ya, menjawab keluhan masyarakat yang selama ini dikeluhkan bahwa kuota prestasi ini terlalu sedikit gitu. Akhirnya kuota prestasi ditambah dengan mengurangi dari kuota yang zonasi itu tadi. Nah, nanti masih ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Ajeng. Kita bicara tentang SPMB, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Pemirsa, sejumlah berita utama kabar siang kami hadirkan kembali untuk Anda. Dari ujung timur hingga barat Indonesia, ada banyak ragam peristiwa yang sayang untuk kita lewatkan. Ragam berita hangat, peristiwa skala regional, nasional, maupun internasional. Setelah lebih dari 15 bulan berkonflik, Israel dan Hamas resmi menyetujui gencatan senjata. Kabar siang, live di TV One. Baik
pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Bu Ajeng, dan kita masih bicara tentang SPMB di tahun 2025. Ini bagaimana Bu pengawasan dari DPRD sendiri terhadap sekolah-sekolah yang mungkin menyalahgunakan data domisili serta manipulasi KK untuk kepentingan SPMB? Iya, jadi jangan sampai ada manipulasi data, sehingga kita juga mengingatkan kepada Dispenduk Capil sebagai pemangku kewenangan untuk peresmian atau legalitas untuk KK ataupun SDK, sehingga kita sudah mengingatkan Dispendik supaya membuat aturan yang jelas. Kalau kita pusat sudah ada Permendasmennya, dari Kota Surabaya sudah ada namanya Surat Keputusan Wali Kota, sehingga bisa mengikat semua dinas ini berkolaborasi dan sinergi untuk memastikan keadilan para wali murid ya, memastikan bahwa memang tidak serta-merta untuk upaya celah saja, tapi memastikan bahwa untuk diperuntukkan anak-anak yang dekat dengan sekolah. Jadi sudah diterbitkan 1 tahun sebelum masa pendaftaran anak-anak itu, baik itu SKDK ataupun domisili. Baik, berarti sudah ada peraturan dan sudah ada pengawasan begitu ya Bu ya dari DPRD sendiri untuk meminimalisir orang-orang yang curang dengan data domisili dan juga kecurangan KK. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang sekolah negeri dan juga sekolah swasta, mungkin di tahun lalu ini menjadi sebuah polemik tersendiri bagi orang tua wali murid, terutama yang mohon maaf mungkin secara ekonomi kurang mampu kalau harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sementara masuk sekolah SMP negeri itu juga sangat gambling sekali begitu kan Bu ya. Nah, sekarang di tahun ini perubahan sistem mulai dari zonasi menuju ke domisili, dan juga ada keputusan MK bahwa sekolah negeri dan juga swasta ini mulai digratiskan. Meskipun yang swasta ini tidak semuanya. Kalau swastanya dianggap mampu juga tidak digratiskan begitu ya Bu ya. Ini apakah mempengaruhi perubahan sistem dari zonasi menuju ke domisili Bu? Dengan adanya sekolah gratis. Sekolah gratis itu kan orang jadi mikirnya ya udah negeri swasta sama-sama gratis, masuk negeri susah banget ya udah mendingan sekolah swasta gitu. Ada nggak sih Bu permasalahan yang muncul dengan adanya perubahan sistem, kemudian ada keputusan MK juga? Keputusan MK yang jelas kita dari pemerintah daerah sangat menunggu ya, apa sih yang dikatakan gratis, apa mungkin nantinya akan ditambah anggaran untuk keeksistensi sekolah swasta di Kota Surabaya. Tapi yang jelas kita dari pemerintah Kota Surabaya dan juga Komisi D sudah memastikan sekolah ini benar-benar bisa diakses untuk segala anak, dan khususkan untuk anak-anak yang gamis dan pramis itu tidak ada yang putus sekolah seperti itu, sehingga bantuan-bantuan ya, kalau kita di pusat kan ada namanya bantuan operasional dari pusat yaitu BOS, dan ini bisa diajukan oleh sekolah siapa saja yang ada di Kota Surabaya, baik SD dan juga SMP. Tetapi yang untuk BOPDA atau Bantuan Operasional Daerah, ini kan memang diajukan khusus untuk sekolah swasta yang minimal SPP-nya 500.000. Sehingga ini kita perlu kerjasama dari Dinas Pendidikan supaya memastikan sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS dan BOPDA ini bisa melaksanakan terlebih dahulu, yaitu sekolah gratis, dan minimal juga kalau bisa terakses dengan masyarakat gamis dan pramisnya. Gitu. Kalau memang orang tersebut ternyata masuknya swasta seperti itu ya, kemudian tidak masuk kategori gamis ataupun pramis, dan orang tersebut sekarang posisinya kesusahan, gitu. Ada hutang ataupun tiba-tiba sakit mendadak gitu ya kondisinya, tetap kita bisa kawal terus dan arahkan ke sekolah swasta yang memang BOS dan BOPDA supaya bisa dibantu untuk mengakses sekolahnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan, ini pertanyaan untuk masyarakat yang mungkin warga miskin atau kamis itu tadi ya Bu ya, gimana caranya mereka bisa mendapatkan bantuan pemerintah kalau misalkan anaknya ternyata nggak masuk negeri dan terpaksa harus masuk swasta tapi butuh bantuan pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini Bu? Iya. Jadi kalau SD ya, alhamdulillah untuk Kota Surabaya sudah banyak SD-nya untuk bisa terakses. Kemudian kalau SMP kemarin sudah kita memetakan keluarga gamis dan pramis di Kota Surabaya tahun 2025 ini ada kurang lebih 5.000 keluarga. Dan ini bisa tertampung di SMP negeri kurang lebih 3.000. Yang untuk sekolah swasta, nah ini bisa tertampung kurang lebih 2.000. Nah ini kita memastikan tergantung dari para wali murid ini bisa memilih, jangan sampai orang tersebut hanya pilih satu sekolah saja yang dirasa yang favorit, sehingga yang kuota lainnya untuk sekolah swasta masih belum terpenuhi. Nah ini kita butuh kolaborasi pada wali murid segera untuk
diskusi ataupun menceritakan ke posko-posko terdekat supaya bisa dibantu diarahkan sekolah mana sih swasta yang bisa terpenuhi untuk jalur afirmasinya. Seperti itu ya masih buka. Kalau umpamanya dia warga tersebut bukan dari keluarga gamis ataupun pramis, tapi ingin dibantu karena waktu itu tidak masuk negeri, ternyata masuk swasta, tetap kita bisa membuka bantuan tersebut di posko-posko tersebut, dan kita tetap bisa mengajukanlah minimal pernyataan tersebut ataupun dari dinas kelurahan dan dinas sosial setempat supaya dibantu untuk pembiayaan sekolahnya, baik itu SPP ataupun uang gedung seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk warga yang merasa kurang mampu apabila harus menyekolahkan anaknya di swasta, sementara anaknya ini tidak diterima di negeri, itu bisa mendatangi posko-posko begitu ya Bu. Mohon maaf, poskonya di mana ya Bu ya? Poskonya di kantor Dispendik. Nah, ini buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ini waktu hari libur pun juga ataupun tanggal merah tetap harus buka. Karena kita fungsinya adalah pendaftaran online dan ini terbatas dan dia harus benar-benar bisa melayani untuk warga Kota Surabaya. Nah, ini tidak hanya di kantor Dispendik tapi juga di SD dan SMP yang ada di Kota Surabaya negeri ya, minimal itu. Pasti harus ada petugas piketnya. Itu secara offline. Secara online bisa berdasarkan WA Center. Nanti bisa dicek apa saja sih dan kemudian bisa dibantu untuk daripada mengetahui permasalahan apa saja sih contoh-contohnya untuk solusi next langkah selanjutnya seperti apa. Oke, jadi sudah cukup memudahkan masyarakat sebenarnya ya. Jadi tinggal datang aja ke kantor Dispendik atau di SMP, SD negeri yang sebelumnya tempat sekolahnya ini bisa meminta bantuan untuk menceritakan aja begitu ya Bu ya, bagaimana kondisinya, kemudian apa yang diinginkan, dan apakah nanti pemerintah bisa membantu juga nanti pasti akan dibantu begitu ya Bu ya. Baik, kemudian Bu untuk digitalisasi, bagaimana Ibu melihat peran digitalisasi dalam proses SPMB tahun ini? Apakah sudah membantu atau justru menimbulkan kebingungan bagi orang tua yang mana sebenarnya banyak sekali orang tua ini yang tidak mengenal digitalisasi gitu. Kadang untuk daftarin anaknya aja, udah daftar sendiri aja, Ibu nggak ngerti gitu. Gimana Ibu? Ini sudah berjalan 7 tahun, tapi kadang-kadang wali murid masih gaptek ya. Masih gitu. males sebenarnya. Gagap. Tapi karena saking takutnya. Tapi yang jelas banyak kemarin, masih banyak juga warga Kota Surabaya yang datang ke posko. Saya ketemu dengan wali muridnya tuh, ternyata memang mereka memasukkan email, ternyata lupa password emailnya. Gitu. Hal yang kecil seperti itu, padahal anaknya lebih paham. Ada juga seperti itu. Ada juga ternyata nggak bisa mengakses jam 12 malam. Kenapa? Apakah trafiknya sibuk dan sebagainya? Ternyata orang tersebut jam segitu masa kuotanya sudah habis. Lalu pulsanya masih ada gitu kan. Jadi ada bermacam-macam. Tapi yang jelas kita membantu ya, warga Kota Surabaya harus terbantu, harus bisa mendaftarkan, diingatkanlah minimal harus tetap buka terus namanya website SPMB itu supaya bisa melihat secara urutan baik di jalur afirmasi, jalur prestasi ataupun domisili. Dan itu bisa diakses dibebas jam berapapun, bisa di screenshot dan sebagainya. Dan kita juga meminta Dispendik ini harus bekerja keras untuk transparansi, jangan sampai ada pemahaman ataupun aduan masyarakat mengenai kecurangan gitu yang dilakukan. Nah, ini kita juga ingin memastikan, bahkan sekarang sudah terlihat kuotanya sudah yang masuk berapa sih. Jadi mereka juga sebagai warga Kota Surabaya juga bisa mengukur, kira-kira nanti kalau umpamanya jalur prestasi sekian sudah terisi, maka jalur domisili 1 dan 2 berapa gitu. Kemudian kalau yang sudah mendaftarnya sudah sekian banyaknya, berarti nanti jalur domisili pasti kan lebih banyak lagi. Ya. Ini harus bisa benar-benar terakses supaya warga Kota Surabaya pastinya yang tidak transparan, maka pasti akan mencetak kebingungan dan juga emosi yang berlebih pada wali murid seperti itu. Baik, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ya Bu ya antara sistem zonasi dengan sistem domisili ini. Jadi untuk kuota saja, kemudian untuk apa tadi surat domisili SKDK itu yang bisa digunakan tapi harus diurus 1 tahun sebelumnya, itu aja yang membedakan. Untuk selebihnya semuanya sama. Dan perubahan sistem dari sistem zonasi menuju ke sistem domisili ini tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dan juga menjawab keresahan masyarakat
yang mana di tahun-tahun sebelumnya masyarakat ini merasa bahwa anaknya susah sekali mendapatkan sekolah negeri. Semoga pendidikan di Surabaya ke depannya semakin baik lagi meskipun setiap tahun ada perubahan ya Bu ya. Terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Siap, Saya Komea Aprilia pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh